Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu yang telah berada di SPDMS, pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Oke, anak-anak, pada hari ini topik pembahasan kita adalah karakter pendidikan Islam sebelum pada masa peradaban Islam. Karakter pendidikan Islam berasal dari kata karakteristik, berasal dari kata sifat yang khas atau bisa diambil pengertian bahwa karakter adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan pendidikan Islam menurut M. Yusuf Al-Quran adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan rohaninya dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk lebih baik dalam keadaan damai maupun tidak. Hasan Langgunung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya di akhirat. 1. Pendidikan yang tinggi atau sakral. Pendidikan Islam bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, pendidikan Islam merupakan sebuah proses mengenal dan pengakuan serta nyata atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pendidikan yang seimbang. Pendidikan Islam tidak hanya mementingkan satu sisi pendidikan saja, tapi juga membangun manusia secara utuh akal dan hatinya, jasmaninya dan rohaninya. Keseimbangan yang tercipta merupakan keseimbangan hidup dalam menjalankan aktivitas dunia tanpa mengesampingkan aktivitas yang berorientasi di akhirat. Dan yang ketiga, pendidikan yang realistis. Pendidikan Islam berjalan secara jelas dan nyata terhadap kehidupan baik secara sosial maupun bermasyarakat. Praktis dan realistis dengan fitrah manusia, sejalan dengan suasana, serta sesuai dengan kesanggupan manusia, baik secara individu ataupun masyarakat. Dan yang keempat, pendidikan yang komprehensif dan integral. Komprehensif memiliki pengertian luas dan lengkap. Islam memiliki berbagai karakter yang dapat dijadikan landasan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Islam merupakan ajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Islam sebagai agama yang integral mencakup aspek kehidupan manusia. Islam berbicara dalam masalah yang paling pribadi hingga ke masyarakat dan kenegaraan. Dan yang kelima, pendidikan yang berkontinuitas. Oke, apa itu kontinuitas? Kontinuitas memiliki arti yaitu hal yang dilakukan terus-menerus, tidak hanya untuk menghadap sesuatu yang baru, tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkan apa yang sudah telah diperoleh. Dalam pendidikan Islam, tidak ada kata selesai, yaitu sebuah keharusan manusia, sebab setiap manusia untuk terus-menerus dalam menuntut ilmu. Dan yang keenam, pendidikan yang global. Sebagai agama yang universal, Islam dapat diterima semua suku, golongan ras, dan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari karakter pendidikan Islam yang lainnya. Selanjutnya, karakter pendidikan pada masa klasik. Karakter pendidikan Islam pada masa klasik munculnya pada Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, pendidikan Islam melalui wahyu-wahyu yang turun berupa Al-Quran dan hadis yang masih digunakan sehingga saat ini. Pada masa ini, pusat pendidikan hanya di kota Mekah dan Madinah. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melanjutkan dakwah beliau untuk menyebarkan agama Islam. Pada masa itu disebut sebagai masa Khulafaur Rasyidin.
Pendidikan pada masa awal Islam, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Mekah lebih menekankan pada keimanan melalui pengajaran berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pokok-pokok ajaran Islam. Menurut Yunus, sebagaimana dikutip Juhairimi, A. Pendidikan akliyah dan ilmiah, B. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, C. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Oke, selanjutnya pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan Islam yang dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW berpusat di Madinah. Ketika masa Umayyah, pendidikan Islam mengalami perkembangan mengingat Bani Umayyah banyak melakukan ekspansi sehingga negara Islam bertambah luas. Dengan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, pada periode ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah, pada masa ini diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu akidah, berdirinya madrasah dan universitas. Lembaga pendidikan Bani Abbasiyah terdiri dari yaitu kutab, sekolah-sekolah istana, tokoh kitab, rumah ulama, majlis, rumah sakit, perpustakaan, dan madrasah. Oke, selanjutnya yang C, karakter pendidikan pada masa pertengahan. Kondisi pendidik Islam pada masa Turki Utsman yaitu menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Jumariyah, matan Takrib, matan Alifan, dan lainnya. Dan selanjutnya, dan kurikulum pengajarannya yang bertujuan sebagai pendidikan agama dan akhlak masyarakat, cinta akan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, pendidikan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu para mu'alim kuta, para mu'addid, dan para guru memberikan pengajaran di masjid maupun di musola. Oke, yang selanjutnya, karakter pada masa modern. Oke, pendidikan di era modern ini, demikianlah keadaannya. Sekolah-sekolah pendidikan tinggi, guru dan murid banyak mengalami perubahan seperti hal-hal lainnya di zaman modern ini. Karena waktu terus berjalan dan berkembangnya teknologi sangat pesat, pada saat ini metode kegiatan belajar mengajar diakses secara digital, di mana setiap orang dapat mencari, menemukan, dan menerima segala informasi dengan mudah dan cepat. Oke, sampai disinilah pembahasan kita. Semoga jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.